Ini aku jelek. Yuk dibantu tap-tap dulu yuk. Ya halo. Malam semua. Yuk di tap-tap dulu biar rame. Yuk 3K dulu ya. Tumben ini. Coba muncul satu tok. Yuk tap-tap dulu, tap-tap dulu. Bang Piki, ayo di tap-tap layarnya dulu yuk. Yang muncul. Ya nanti. Bentar. Yuk di tap-tap dulu aja. Bahasnya nanti kalau sudah di 3G yuk. Yuk bisa yuk 3G dulu yuk. Tap-tap dulu yuk. Biar FYP dulu. Om, perkriptoan lagi melambung. Ya ini memang lagi bahas kripto. Naik sampai Mei. Yuk dibantu tap-tap dulu yuk, bisa yuk. Tap-tap layarnya dulu, nanti baru dibahas. Sampai 3G dulu yuk. Belinya harusnya kemarin, sudah dari Desember. Kalau saat ini harusnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Itu koreksi. Kalau sekarang ya FOMO. Ya walaupun ini baru awal, naik masih naik. Harusnya kalau kemarin yang terlambat di sini tidak apa-apa, tapi memang sebetulnya pembelian yang umpamanya terlambat ya harusnya di sini. Kalau saya belinya di sini kok. Saya belinya di 15.850. Udah margin 60%, untuk ETF 100% lebih. Rata-rata kalau yang orang-orang lama di sini harusnya sudah margin di atas 60%. Yuk di tap-tap dulu yuk, bisa yuk. 3G dulu yuk. Nggak usah takut. Semua teman-teman nggak usah takut, nanti tak jelasin ini. Thank you Bang Wahyu, nggak usah takut. Ini bukan penurunan, bukan koreksi. Nanti ada penjelasannya. Yuk dibantu dulu, tap-tap dulu layarnya dulu. Sampai 3G. Makasih Bang Wahyu. Lanjut, nggak usah takut ya, nggak usah panik. Dengan kondisi balok seperti ini nggak usah panik. Nanti saya jelasin. Yuk dibantu tap-tap layarnya dulu aja, biar nggak usah panik. Ini biasa teman-teman, ini reaksi yang sangat wajar. Memang harus ada reaksi-reaksi seperti ini. Biar apa? Natural. Biar natural. Nggak apa-apa. Nanti saya akan jelasin dasarnya apa. Lanjut itu dasarnya apa. Nanti teman-teman perhatikan. Coba dibantu tap-tap layarnya dulu. Bang, bedanya EMA apa MA apa? Saya tidak tahu, tapi kalau saya pakainya biasanya ini aja, natural aja ini dari yang bawaannya kok. MA7, MA25, MA99. Jadi dengan pola ini yang saya biasanya dilihat itu apakah ada perbedaan atau enggak posisi benang pada saat itu. Saya enggak, kurang memperhatikan antara MA sama MA. Kalau sudah ada MA7, MA, saya pakainya ini ya lebih baik natanya sama aja, jadi enggak bingung. Rekomen TPM bulan berapa Bang tahun ini? Kalau itu sebenarnya sulit kalau kita bicara soal bulan, ya perkiraan aja ya, tapi semua harus fleksibel dengan kondisi yang terjadi. Nanti ikut live aja terus. Tapi kalau perkiraan tuh ya kurang lebih Mei
Mei akhir. Seharusnya kan Juni kalau secara riwayat Juni, tapi secara halving itu pergeseran sebulan. Jadi akan ada pergeseran untuk posisi puncak tahun 2023 ini bukan di Juni sampai, tapi nanti sampai cuman Mei. Dasarnya apa? Melihat market kondisi akan belok. Dasarnya nanti teman-teman kalau perhatikan itu ini loh. Ini yang mbok perhatikan. Mbok jarak panjang jauh gini, ini golden ratio atau MA99 itu adalah panduannya di mana kamu tuh keluar dari market. Ketika teman-teman lihat gunung Fuji ini kayak gunung ini loh ya, itu berarti keluar market. Itu dasarnya. Tapi sebelum gunung ini muncul di golden ratio di sini itu teman-teman sudah dikonfirmasi oleh Thoyib. Itu biasanya saya jual 80%. Ini dasarnya penjualan close market ini nih. Jadi sebenarnya dalam dunia investasi kalau teman-teman perhatikan, nanti lama-lama di sini nanti kamu lama-lama akan tahu hal-hal yang simpel. Lo ini ketoknya kayak gini tok, sudut pandangnya sepele banget. Buat apa kalau ada yang sepele kamu cari yang ribet? Gitu. Ilmu itu cari yang kamu mudah mengerti, mudah menangkap, mudah mengeksekusi. Tidak perlu sangar gitu. Kalau buat saya loh secara pribadi dalam 2,5 tahun ini kenapa kok enggak teknikal yang rumit-rumit bang? Enggak, saya enggak mau ketok sangar gitu. Ya wis apa adanya seperti ini gitu. Ya, thank you Bang Art. Ya ini cara saya melihat market. Jadi saya cuma bisa bersharing sesuai dengan kapasitas saya, bahwa saya melihat market dengan cara seperti ini gitu. Dan ini yang mendapatkan uang cukup stabil buat saya gitu ya. Siap. Analisis GRT ya, bentar ya Bang Icat ya, habis BTC dulu. BTC karena ini adalah IISG nya untuk kripto. Saat ini mau turun apa naik nih, tak bukain. Ini mesti teman-teman jarang memperhatikan ini. Ini mesti kan, wah lah ini ekornya gini loh bang, bisa potensi itu. Nggak usah takut teman-teman. Ini benang ini posisinya tidak di atas, di bawah. Dia baru mantul. Jadi ini masih panjang sekali dan belum take profit margin lagi. Ini nerabas ke sini potensinya, dan nanti polanya akan seperti ini. Jadi tidak usah takut. Ini masih berapa? Masih sebulan lagi, ini belum kelar. Ini kalau teman-teman perhatikan dari sini, Desember ini sampai ujung sini aja Februari ini butuh 2 bulan. Karena time frame yang kita mainkan time frame 1 hari. Jadi kalau saat ini tanggal 13 Februari, ini sangat mungkin sampai Mei. Gitu. Mei akhir sangat mungkin. Karena nanti di posisi yang lengkuan ini setelah dari pantulan sini, ini namanya adalah wave 1, wave 2, wave 3-nya ini di sini. Ini lebih panjang biasanya dari sini. Ini biasanya dari sini ke sini itu lebih panjang kan. Nih kalau kita lihat secara kadang ya memang sama, kadang bisa lebih panjang ya, kurang lebih aja lah ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ini sama nih. Ini 1, 2, ini. Caranya dia itu kan dia nembak di sini nih. Ngepost. Lah kemarin tuh habis ngepost di situ. Nih. Habis ngepost. Ini aja baru awal. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi, sebenarnya ini baru di sini, teman-teman. Ini ada 2 kali muncul nih. 1, 2. Baru telah. Jadi masih ini panjang Mas Yan. Nggak usah perlu takut. Karena kita sudah, si Thoyib ini sudah ngepost, ini bagus. Dan kita sukses. Ini sukses untuk nembus ini.
dan benangnya sudah mulai belok nih, gedein ya, benang MA nya belok, ini belum toyib. Kalau toyib dia itu posisinya ininya di sini, benang MA25 nya kan, ini jangan terbalik ya teman-teman, MA25 nya di bawahnya MA7, jadi ini masih jauh, masih ada ini loh lengkuan sepanjang ini. Nanti besok maraton, tunggu aja nanti maraton. Tempernya 1 hari ya. Ya bisa di Elliott Wave bisa, tapi saya tidak akan membahas ke Elliott Wave, lebih cenderung ke keilmuan yang saya biasa jelasin. Jadi maraton tidak usah takut ya. Gitu ya, ininya belum naik, ini masih jauh, jadi enggak, ini masih udah takut ini, wah jangan-jangan koreksi, jangan-jangan itu, enggak, ini wajar kok, wajar. Saya malah enggak melihat ini koreksi, malah saya melihat ini bisa pump kembali nanti malam ini kenceng naik, lihat aja. Targetnya tetap seperti itu ya. Ini mungkin level yang akan dituju mungkin 32 lebih sedikit. Thank you for it. Apa mungkin 32.000 sekian. Mana 32.000. Ya, moga-moga sampai sini dulu ya. Zona berikutnya moga-moga sampai sini dulu. Baru nanti koreksi kembali ke MA25 kembali. Kalau bisa ditahan lagi di MA25, dia akan lanjut di area, kemungkinan finalnya nanti akan di area ini antara 39 sampai 48.000. Itu di Mei. Ini kalau saya tidak salah melihat loh ya, teman-teman. Ya nanti Dior kembali lagi di reset kembali, apa teman-teman pantau sendiri lagi. Ini mungkin nanti di sini dia akan koreksi lagi. Ketika di 32 something, 32 ribuan baru dia akan napas lagi. Harusnya secara keilmuan gitu. Kalau lihat di riwayat, lihat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ketika di 32 mungkin dia akan koreksi di MA25 satu kali lagi. Kalau kita melihat momentumnya loh. Ini kalau teman-teman perhatikan, itu dentumannya mirip. Ini kita lihat ya, kita buka ya, bedah ya. 1, 2, ya kan? Terus ini di tahun 2022 sama enggak? Sama sebetulnya. 1, 2, 3 malah ini. Karena ini lebih panjang. Lebih panjangnya karena zonanya 1 tahun lebih. Ini 1 tahun soalnya, rollnya lebih panjang soalnya. Walaupun ini kalau dihitung dari sini ini banyak nih, dari bawah dulu kan dia. Tapi kalau yang di sini ini 3 kali karena dia cuman sebentar, setengah tahun. Jadi sangat oke sekali. Maksudnya sudah oke lah untuk 3 kali. Jadi 2 kali koreksi di MA25 itu berjalan sampai 6 bulan. Nah ini yang ke depan di sini ya sama kurang lebih. Kalau teman-teman perhatikan ini baru awal 1 kali dia menyentuh. Mungkin teman-teman akan melihat dia akan menyentuh kembali di sini. Mungkin. Nariknya kemana? Kemungkinan besar dia akan nariknya di sini nih teman-teman. Kalau benar-benar dia nanti menyentuh di 23, teman-teman melihat dia nanti nyentuh di 23 dan terjadi koreksi, kemungkinan yang akan dipantul itu adalah 26.900 atau enggak 28.000. Touring ini yang akan mungkin suatu saat kalau teman-teman pantau aja lah ya. Mungkin MA25 nya sudah di sini. Baru dia nanti. Kalau saya melihat sih masih 40 pun masih harusnya masih oke. Harusnya ya. Ya tunggu aja lah, kalau FOMO terbentuk itu nanti teman-teman akan kaget. Dan itu di luar dari kok saya ternyata. Karena perlu dilihat juga bahwa
kondisi dunia itu tidak makin buruk dari tahun kemarin. Itu yang perlu teman-teman juga harus realistis. Jadi dunia tidak lebih buruk dari tahun kemarin. Itu catatan penting. Jadi jangan kita bicara resesi terus, tapi kita menolak dengan realistis juga. Realistis juga kita harus lihat itu dengan real, bahwa market tidak seperti tahun-tahun kemarin. Terus apa? Ya memang sulit, ada dampak, tapi ada tapinya, ada perubahan, ada siklus perputaran yang cukup lebih baik. Itu tidak bisa kita pandang sebelah mata juga. Jadi sangat mungkin 40K masih mungkin. Ki apa pasang di mana? Apa nih? Kalau halal atau tidak halal, saya tidak bisa memutuskan itu. Coba tanyalah kepada apa sudut pandang kepada pemuka agama yang teman-teman apa anut, karena itu jauh lebih oke, apa, karena bukan kapasitas saya gitu ya, karena saya membahas berdasarkan dunia sekuler, itu jauh lebih bisa itu ya, takut untuk ya. Ini naik maraton ya, masih panjang. Jadi ini orang kadang kan melihat sudah seperti ini tak ada ekor turun gitu. Itu tidak masalah itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan melihat ini bukan toyib ya. Sebentar, ini saya takutnya salah. Orang melihat ini kan benangnya 3, ya kan? Om, ini benangnya 3 sudah loncat loh. Thank you Bang Wahyu. Ini kebalik teman-teman. Ini bukan, jadi benangnya tidak di bawah MA7-nya, di atasnya. Kalau kan ini jadi tatanannya jangan salah ya. MA99, MA25, MA7. Ini kan MA99, MA7, MA25. Jadi ini masih lanjut panjang ke atas. Ya, jangan salah loh ya. Ini baru awal. BTC malam ini tembus ya, enggak berapa. Dia kalau malam ini enggak tahu ya sampai tembusnya ke berapa ya. Pokoknya kalau saya itu bukan melihat dari satu hari berapa fullnya gitu enggak. Kalau saya lebih cenderung ke, karena kita bermain di time frame 1 hari, jarak yang kita akan pantau itu untuk beberapa, sebenarnya di room ini bisa mbok pakai untuk beberapa hari atau beberapa minggu ke depan atau sebulan ke depan. Karena mindset yang kita bangun ini adalah sebenarnya mindset antara kombinasi fundamental secara harga, terus money management untuk menata setiap take profit margin kita. Tinggal kita melihat dari posisi pantulan ini kan di sini kita sudah bahas mantul di sini juga kan. Kalau dia nanti tarikannya ke sini, yang saya lihat itu malah saya lebih cenderung ke sampai target berapa ke depan gitu. Kemungkinan dia akan menyentuh di 32.000 dulu, kemungkinan. Baru nanti terjadi koreksi kembali. Karena ini masih panjang, masih awal ya. Jadi jangan melihat balok satu balok, wah ini langsung turun gitu enggak. Ini kalau temperemu sudah melihatnya 1 hari, kita akan melihat dari sampai 2 bulan aja kadang bisa kebaca. Teman-teman sudah bisa, lama-lama teman-teman bisa melihat itu gitu.
riwayatnya, dasarnya apa dari riwayat. Ini tadi sudah dilihat ya, bahwa di sini ada beberapa kali lengkuan. Ini baru awal, soalnya kalau kita baru fase ini nyentuh sekali ini di sini. Jadi sentuhan kedua nanti berapa ini butuh nanti maraton panjang dulu, terus baru nyentuh lagi di sini. Baru ngegas lagi yang ketiga. Ini yang 2019. Jadi kemarin itu blind spotnya, nah akhirnya dimenangkan oleh apa, retail, ya dimenangkan oleh apa, FOMO. Jadi fix terbentuknya adalah FOMO, ya FOMO terbentuk di MA25, dia mau mantul gitu ya. Jadi sabar, sebulan ini sabar aja dia naik. Kalau saya gitu, begini jual enggak. Saya enggak suka jual-jualan gitu, enggak. Maksudnya saya akan menunggu momentum di mana nanti sudah apa tepat gitu. Karena ini masih jauh, baru start 2-3 hari. Bukankah kita nunggu ini juga cukup lama untuk dia koreksi. Makanya kalau sudah temperemu 1 hari, itu dibutuhkan juga yang namanya kesabaran. Nanti di sini teman-teman nanti uangnya akan tambah banyak. Lama-lama tambah ngerti, tambah banyak. Oh, caranya gitu ya ngambilnya. Nanti di sini kalau muncul toyib di sini baru nanti mbok jual. Muncul toyib lagi nanti di sini. April lah, April. Sampai April ya. Nanti tunggu aja sampai Maret akhir sampai April gitu. Nanti terakhir itu mungkin Mei, teman-teman, terakhir itu Mei untuk close market. Nanti tak diinfo aja kalau Mei itu nanti hati-hati lah, udah mulai hati-hati Mei akhir. Bull run tapi setengah ya, bukan ATH. Jadi tak ulangin kembali, ini bull run. Ini masuknya adalah, thank you Bang Vin. Ini masuknya itu adalah bullish memegang kontrol, ini bullish memegang kontrol sudah. Dan bentukannya adalah FOMO. Dan yang sering kita bahas di sini seperti di tahun 2019, 1 tahun sebelum halving. Dan terbentuknya apa? Dia cuman bentur di di MA25 2 kali dan lanjut. Tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Dan bentukan itu sudah terjadi. Kita sudah fasenya di sini. Ini. Kalau secara riwayat sampai Juni, tapi karena pergeseran dari tanggal halving yang sebulan, kan biasanya lebih cepat. Setiap 4 tahun, umpamanya bulan 4, besok dari bulan 3. Besok startnya kalau tahun 2023 kan 2020 kan startnya 14 Maret. Nanti yang 2024 bisa jadi Februari pertengahan. Jadi bukan Maret, Februari. Kalau caranya melihat seperti apa? Caranya melihat adalah nanti ketika nanti di sini ini betul enggak ini sampai Mei apa sampai Juni. Kalau dia bergeser sebulan juga, berarti dia awal startnya nanti juga sama, Februari tanggal 20, bukan Maret gitu ya. Nanti kita pantau aja lah 2024 nya. Berarti enggak mungkin turun, enggak, susah, udah susah, udah sulit. Kalau lihat di FOMO gini kan, ini caranya melihat apa yang harus dilihat. Ini kalau teman-teman perhatikan di 2 hari live kemarin, kalau ini belok enggak? Belok kan? Belok ya. Nah, ini kita belajar sesuatu. Ya, ini yang namanya ilmu. Kenapa saya tidak melakukan pergerakan market, jual beli, saya lebih cenderung mengamati market. Jadi biasain kalau yang teman-teman berinvestasi, jangan melakukan pergerakan, tapi lebih cenderung money managementmu yang buat tata.
Karena ketika teman-teman bangun money manajemennya dengan baik, ini kan kita beli di sini, jual di sini, ya kan, TPM di sini juga karena ada toyib dan toyib gitu ya, 2 kali TPM. Terus di sini kan blind spot, fase sebuah pola yang susah untuk kita baca secara utuh. Blind spot itu ya ini, jadi kondisi yang dia bisa turun ke sini atau naik, itu blind spot. Kondisi seperti ini kecenderungannya lebih baik diam. Kalau yang sudah beli di sini lebih baik diam. Paling kan take profit margin di sini, take profit margin di sini. Kemarin saya menjelaskan seperti itu. Nah, ternyata sekarang ini baru terbaca bahwa pemenangnya itu adalah retail. Jadi yang bentuk di sini ini siapa? Retail. Retailnya FOMO. Ini namanya marketnya di blind spot kemarin dimenangkan oleh retail. Retail yang FOMO. Jadi pola FOMO ini akan terbentuk. Beli ndak BTC 100 dolar. Cocoknya main di support. Iya, saya cocoknya main di support. Lah ini kalau pas tinggi kok kamu pengen baru masuk, jangan di titik duri-duri gini ini masuk. Kemarin ndak mau masuk ini. Harusnya di sini. Saya kalau kondisi seperti sekarang ini ditanya ini yang bingung nih kadang-kadang. Karena buat saya ini tidak waktunya saya ambil barang. Saya aja kemarin di sini tidak ambil barang kok. Saya cuma mau ambil barang kalau dia turun di sini. Ya kalau saya cuman sharing aja seperti kemungkinan berpotensinya sampai 32 ya bisa. Soal keputusan mau ambil atau enggak kalau kondisinya sedang di tengah sini saya tidak bisa memutuskan, kembali lagi putuskan sendiri. Sudut pandang yang saya amati sudah saya jelasin gitu ya. Maksudnya jika saya ada modal, boleh nggak invest di BTC? Oh boleh banget, boleh banget, boleh banget. Loh BTC itu malah wajib. Kalau teman-teman beli produk di kripto, wajibnya apa? BTC. Produk lain masih ada, bisa digoyang. BTC itu produknya gini. Bedanya BTC sama produk lain itu bedanya gini. Kalau BTC itu adalah mata uang atau cryptocurrency. Itu mata uangnya dunia digital. Lah kalau ETH, ada SRP itu adalah token project. Jadi ada perusahaannya. Seperti apa? Seperti IHSG sama BCA gitu loh. Kalau BCA itu ETH. ETH itu kan tokennya kayak BCA ceritanya gitu loh. Jadi token ETH itu kayak kita membeli saham di BCA, beli saham BCA gitu loh. Jadi dia saham perusahaan. Kalau BTC ini kan siapa yang punya? Dia tercatat secara blockchain, dicatat secara kepemilikan di dalam blockchain. Itu cuma ada 21 juta, tidak bisa ditambah. Gitu. Sudah pastikah bullrun? Kalau pasti milik Tuhan. Tapi kalau potensi ini ditanya potensinya berapa? 80% bullrun. Dan terjadinya FOMO terbentuk. Kalau bullrunnya sebetulnya sudah terbentuk bukan dari saat ini, tapi saat di sini. Sebenarnya ini sudah terbentuk. Karena apa? Sudah panjang-panjang. Ini sudah meninggalkan jauh. Sama benangnya ini MA99 itu sudah belok.
Ini kalau teman-teman lihat market, biasain melihat market dengan pola seperti ini, lebih panjang, lebih jauh ini. Ini teman-teman akan melihat dia itu belok. Apakah betul ketika dia belok itu buluran? Nih, satu. Dia belok fasenya. Golden ratio-nya itu belok. Prosesnya seperti itu. Dia kalau mau turun dia turun. Kalau bearish atau bearish memegang kontrol ya dia nekuk ke bawah, jelas lengkuannya. Lengkuannya kalau dia mau naik lagi ini tidak kuat, tapi kan tidak bisa sampai belok ini. Tetap turun. Gitu caranya melihat gitu. Kalau saat ini kan sudah belok. Gitu ya. Itu dasarnya dari apa? Golden ratio-nya. BTC masih bisa naik lagi lah, itu tadi sudah dijelasin. Perkiraan mungkin 32.000. Kira-kira turun sampai berapa? Lah wong ki meh naik kok. Mosok kon turun iki. ETH bukan? Lah ya itu tak jelasin ETH token loh. Lah ya, saya menjelaskan ETH itu token projectnya Ethereum. Punya Vitali. Malam Bang Iwan, kabar Yai berdoalang shot. Oh enggak, kita enggak itu. Kita ndak futuro Shiba dong om ya. Oke, ini Shiba ya, tapi sebelum Shiba ETH dulu ndak. Ini tak bahas yang koin-koin gede dulu ya. Untuk ETH ini posisi MA7 nya belok ya sudahannya. Jadi oke, ndak usah takut, ini bukan toyib ya, ini kuali. Ini terbalik masih panjang ya. Jadi ini bukan toyib bang, ini 3 benang 1 2 3 benang baluknya meloncat. Ini benangnya terbalik masian teman-teman. Jadi ini masih jauh, masih cross-crossan ini loh, di sini kayak gini nih loh. Ini masih jauh. Nanti butuh sepanjang ini dulu. Belanda masih jauh ya. Sampai kapan? Sebulan ini naik paling loh. Santai aja teman-teman. Semua rata, tidak usah takut. Sudah belok gitu ya konfirmasi seperti ini. Om ini piye om, kayak gini biarin aja. Kalau pengen tambah, kalau pas ada koreksi merah gini ambil loh malahan. Karena apa? Posisi benangnya itu sudah bentuk. Ini tinggal ngegas saja ini. Nanti ini ngikutin. Cara melihatnya gitu. Ya untuk SRP seperti itu. Untuk ada ini dikirain ini sudah toyib ini mungkin. Nih. Ini toyib enggak? Bukan. Ini terbalik benangnya. Bukan toyib ini. Toyib itu 1 benang, 2 benang, 3 benang. Benangnya MA9, MA25, MA7. Kalau ini kebalik MA99, MA7, MA25. Tunggu dia sampai nerobos ke atas, itu baru nanti bisa muncul toyibnya. Nangkep ya? Itu semua koin, teman-teman. Ya, gitu ya. Jangan salah loh. Shiba ya, oke Shiba. Misalnya takutnya nanti teman-teman salah gitu ya. Apa? Ini sudah belok lagi nih, toyib belum dijual. Toyib itu apa? Toyib malam Bang Isan. Wah lumayan ya, bisa ngegas lagi bang. Terus apa? Shiba ini
Lah terus ini, Om, ini 1, 2, 3 sudah toyib Om. Gini. Kalau yang sudah dia itu gini, ini kan bernapas. Ya. Bernapasnya gimana caranya dia bernapas? Caranya bernapas itu di pertama kali dia bernapas di MA7. Terus kalau sudah nyentuh di MA25 ini bernapas cukup bagus. Kalau dia mau mantul kembali berarti FOMO terbentuk. Teman-teman tidak usah ke susu dulu untuk jual kayak gini. Ini masih panjang perjalanannya. Perjalanannya masih panjang. Karena sudah di sini sudah ngepost, si Toyib ini sudah ngepost dulu. Sudah koreksi, ini sudah bagus. Baru nanti beberapa waktu lagi lengkuannya sampai panjang sampai maksimal dulu, baru nanti muncul yang di sini. Lagi cari yang 3 tapi tinggi di atas ini. Paling biasanya di atas ini. Itu ya. Jadi jangan terburu-buru. Candle yang paling ini loh kayak gini loh. Nih lihat nih ya. Kalau ini enggak sempat nyentuh sih dia. Ini lihat ya. Dia di sini toyib. Koreksi. Tapi dia kebetulan enggak menyentuh ini, ngegas. Nanti di sini toyib lagi. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Iya yang tanya toyib adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat di titik tertingginya dijual. Gitu ya. Jadi untuk Shiba tidak usah terburu-buru. Kalau yang sudah menyentuh MA25 seperti kemarin-kemarin ini udah bagus. Jangan terburu-buru untuk take profit. Sabar, masih perlu 1 bulan ke depan. Oke ya, benar ya. Habis ini oke. Iya Bang, alhamdulillah ya, senang ya. Komen bisa kejemput lah Bang Isan dikit-dikit gitulah ya. Sudah balik gitu biar muka pam terus ya. Ini bisa nih ya. Cara melihatnya gini, ini tak kasih patokannya ya teman-teman. Dasarnya apa? Saya menarik dari garis ini. Dasarnya di time frame 1 hari, tarik yang di tengah-tengah itu. Sini sama sini. Ini yang akan dituju sampai Mei. Ini dasarnya. Kenapa dasarnya saya pakainya ini? Sebetulnya saya meruntut dari BTC-nya. Kalau dilihat nanti dasarnya ke rainbow chart. Jadi saya akan tarik sini. Ini kan posisinya di tengah juga. Dari gunungnya, dari resist dan supportnya. Gunungnya yang di resist yang di tengah sama yang di support yang di bawahnya itu. Tarik aja. Lah nanti dasarnya apa? Dasarnya rainbow chart ini. Ini yang kemarin saya sudah jelasin di sini ya. Rainbow chartnya nanti sampai berapa? Secara riwayat itu mengulang kembali sampai, kalau ini kan sampai Juni, tapi ke depan itu akan sampai Mei. Kalau kita lihat sampai Mei itu akan di area 38.000 sampai ini Mei akhir ya, Mei akhir kita tadinya Mei akhir. Ya, ini Mei akhir 38.000 sampai 50.000 targetnya. Lah kalau 38.000 sampai 50.000 dia di sini. Berarti hampir rataan ke depan kalau FOMO bentukannya akan ke situ. Semua market hampir rataan. Yang ini yang koin bagus-bagus ya. Yang koin bagus dasarnya apa? Yang sudah punya fundamental yaitu bullish terbentuk. Biasanya itu. Pernah ada riwayat bullish terbentuk. Jadi APT jadi ke 30 enggak Om? Jangankan 30. Itu di atas 30 saya percaya kok. Kalau APT jujur-jujuran loh, saya melihat APT itu sampai berapa? $50. Itu kalau saya secara pribadi ya, melihat APT itu akan ke $50. Ya, nambah SRP. Ya, wes bagus itu. SRP itu bagus.
Jadi kain rekomendasi untuk saat ini kemarin yang belum naik adalah SRP sama BNB. Tidak tahu ini BNB ini kita belum baca jadi kita tidak tahu. Ya, pokok sih Tuhan yang jos. Ya saya bersyukur ya bisa sharing, bisa dapat nikmat, bisa disupport oleh teman-teman saya, bersyukur bisa sharing di minimal apa kita bisa belajar bersama gitu ya. Gitu ya untuk Shiba tidak usah takut, santai dulu aja. Terus untuk apa tadi GMT ya, GMT. Sing lain apa mau? Selain GMT, GRT ya kita ya. GRT Alis, Doge Matic ya. Ya Doge Matic. Malah lompat itu Doge banyak itu ya. Benar. Doge itu mulai mantul ya. Ya coba lihat karena ada si Elon. Nah ini tarik-tarikan. Kalau kemarin ada kasusnya Andini dia belok, sekarang kekuatannya beda, dipom oleh Elon. Shiba Doge ya. Tweetnya cukup membuat cetar gitu. Ya kalau ada support seperti itu ya enggak apa-apa, terjuni aja. Nah ini kayak seperti di GMT. GMT ini kita sudah bahas kemarin. Yang prospek apa kemarin kan tanya itu. GMT ini prospek lah ini betul. Jadi teman-teman, kalau posisinya di sini kita ini TPM. Ini di sini tantoyib. Kalau dia koreksi di golden ratio sikat, beli lagi. Ini potensinya di sini. Pantulannya karena bullish memegang kontrak, dia mulai membentuk itunya ya. Jadi daya pantul kalau di sini teman-teman tidak usah takut ini mantul. Apalagi semua sudah terkonfirmasi bullish memegang kontrol, hampir rataan ngikut. Sing kebangetan tok kok ini bisa mencolot sendiri, semua naik ndak naik sendiri ya kebangetan sih sebenarnya. Gitu ya. Itu tragis namanya. Mana tahu gitu. Gitu ya, GMT gas. Entry boleh. Kalau gitu ya, entry aja enggak apa-apa. Doge baru itu ya, habis Doge baru APT ada ya di sini ada. Oke. Kalau saya secara pribadi untuk target terdekat memang 30. Tapi kalau saya secara pribadi suatu saat sampai Mei itu saya kalau ditanya itu ya, saya yakin sampai 50 dulu. Saya yakin. Karena untuk APT kalau dia targetnya bisa melebihi dari 50 sebelum Mei April gitu sudah itu ya, teman-teman akan melihat $90 sih sampai. Kalau yang terjadi sebelum April ya, itu ngegasnya sangat tinggi bisa. Itu mirip dengan Sol itu ada yang ngepam pasti. Belakangnya itu cepat banget, pasti ada yang memainkan itu. Bandar gede yang berperan di belakang. Untuk APT ya. Harusnya kemarin teman-teman itu yang beli di $12 diemin dulu aja. Ini fase kedua nanti akan naiknya tinggi. Slow aja. Nanti $30 di TPM, nanti $50 baru TPM kembali. Untuk APT ya. Slow aja untuk APT itu. Doge ya, Doge ini mau itu cuman kan belum itu ya. Ini gini. Nih ya, ini penting ini. Yang mbok lihat apa? Benang MA-nya berprospek. Ini kalau dia besok ini hijau lagi ini belok. Butuh kekuatan besar. Kalau ini merah ya dia turun lagi loh berarti. Ini belum sukses tapi ada potensi cukup besar. Karena sudah ada Elon masuk seperti itu harusnya ini kepam. Harusnya kepam. Moga-moga ya yang terjadi itu ya. Boleh nyicil enggak Om? Ya nyicil sedikit boleh. Ada peluang. Prospeknya berapa? Kalau lihat ada Elon masuk seperti itu, saya yakin prospeknya kembali lagi ke 70 bisa up, 30% down lagi. Tapi kalau melihat marketnya semua naik, harusnya Doge naik. Secara Doge ini walaupun cupu secara itu ya, jangan pernah melupakan yang namanya riwayat yang sudah pernah ada.
riwayat ini adalah dia mencetak sejarahnya. Jadi dia memang punya potensi itu. Jadi itu ilustrasinya kayak gini. Seorang pendaki itu sudah pernah menaklukkan Gunung Merbabu. Teman-teman kalau sudah tahu riwayatnya dia pernah memenangkan naik di Merbabu, kira-kira buat teman-teman ada kepercayaan enggak untuk dia bisa sampai di itu lagi? Dan mungkin sangat mudah. Anggap ya. Jadi itu patokannya. Kenapa riwayat itu penting? Dasarnya itu kalau menurut saya gitu. Nalar saya nangkepnya seperti itu. Jadi ya menjawab ya untuk Doge ya. Serok cicil aja pelan-pelan. Mulai masuk lagi boleh. Asik enggak bisa, enggak tahu itu. Asik itu tanya Bang Anang gitu. Bentar aku tak panjang sih ya. Guys. Thank you Bang Isan. Wah, thank you ya Bang Isan buat berkatnya. Semoga margin selalu Bang Isan. Yuk di follow-follow itu Bang Isan yuk. Ini apa dulu nih? Ini ATH tidak bisa Mister Gagah. Semua koin tidak bisa ATH baru ya. Ini jadi catatan penting. Tahun ini tidak bisa. Tahun besok baru bisa. Makasih Bang Iksan. 2025 baru bisa. Jadi ATH saat ini tidak terbentuk. Setengah. Kita cuma dikasih napas di setengah dari ATH yang lalu. Jadi harapannya jangan terlalu tinggi ke ATH ya. Itu pertanyaan bagus. Saya kira ini biar minimal Mister Gagah itu tahu, cuman biar apa? Kita itu menjadi memiliki ini sekarang ini seperti apa. Itu makanya maksudnya di New Helping BTC. Oh bisa, kalau New Helping BTC bisa di 2025 Mister Gagah. Bisa. Altem hey, harga tertinggi yang pernah dicetak. Contoh ya, harga tertinggi yang pernah dicetak pada saat itu kan 69.000. 69.000. Ini pada masa ke depan itu bisa ATH enggak? Bisa. Nanti di sini nanti sekitar Februari ya. Perkiraan saya malah Februari bukan Maret ya. Mungkin Februari 2024 nanti bisa ATH sampai 2025-an. Itu kalau secara riwayat. Oh ini tuh Februari ini gini. Ini di sini nanti masih jauh ya. Masih di sini ini. Tuh nanti. Jadi pola kalau secara riwayat pola nanya itu gini teman-teman. Yang terbentuk ya. Kalau ini kita meruntut ke riwayat ya. Kalau tergantung nanti posisi kenaikan ini sampai Mei sampai berapa. Kalau kenaikannya sampai 32 ya di sini. Kalau kenaikannya sampai 48 di sini. Kalau seandainya kita naik sampai 48, kemungkinan terlalu jauh ya. 48 kita iso ndak. Kadon.
40, 38, 39.040. Terlalu jauh ternyata. Menurut saya ini pola ini yang akan terbentuk, teman-teman. Ini nanti teman-teman itu ya, coba tarik sendiri